Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan Indonesia di seluruh Nusantara. Hari ini kita mengadakan memperingati Hari Kartini. Untuk itu saya ketemu dengan Ibu Rois. Halo Ibu Rois. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita berbicara tentang perempuan, Bu Rois, tidak akan pernah ada habisnya. Karena perempuan ini seperti Wonder Woman, istilahnya seperti itu. Perempuan di era saat ini banyak perempuan yang dituntut untuk menjadi pemimpin. Bagaimana menurut Bu Rois pendapat tentang itu? Alhamdulillah ya, perempuan mempunyai satu kehormatan, bisa menjadi pemimpin. Di masa-masa dahulu ya, di masa-masa mungkin kerajaan ya, saya sering kali waktu itu nenek mbah itu bilang perempuan itu konco wingking. Artinya gimana itu Bu, konco perempuan, ibu, istri itu cukup hanya menemani suaminya, memasak di dapur, mengasuh putra-putrinya dan mengurusi urusan domestik, urusan rumah tangga. Iya. Tapi di era semakin maju sekarang ini, perempuan diberikan kesempatan yang lebih luas, iya, menduduki beberapa macam jabatan dan posisi. Iya. Khususnya kita bicara di Indonesia ini. Iya. Itu satu kemajuan yang dimiliki oleh kita sebagai perempuan yang bisa mengeksplor diri lebih luas. Iya, gitu. Iya. Kalau kita kaitkan dengan KPU, ini kita nggak usah melihat kemana-mana ini. Ibu Ketua KPU Kota Pasuruan sendiri adalah seorang perempuan, tentunya Ibu Rois Dianasari. Nah, bagaimana Bu pengalaman diri untuk memimpin KPU Kota Pasuruan ini? Oke, kita fokus di KPU Kota Pasuruan karena kebetulan kita berdua ini berada di KPU Kota Pasuruan. Mungkin sedikit flashback sejarah Bu Mimi. Iya. Berdirinya KPU disebut sebagai KPU di awal tahun 2004. Iya. 2004 itu kalau kita bicara KPU Kota Pasuruan tidak ada perempuannya untuk komisioner. Semuanya laki-laki. Semua cowok. Mulai 2024 ya, sampai periode 2009 itu diisi oleh para bapak. Para cowok. Para bapak-bapak. Para bapak-bapak berkuasa banget ya Bu ya. Waktu itu. Kemudian tahun 2014 saya memberanikan diri untuk mendaftar di KPU. Alhamdulillah. Mendaftar di KPU dan alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bisa menjadi salah satu anggota komisioner KPU Kota Pasuruan. Waktu itu saya sendiri. Iya. 2014 sampai dengan 2019. Periode 2019 perkembangan menjadi lebih terbuka, hadirlah Bu Mimi. Ya, Bu Helmi yang cantik jelita ini menjadi salah satu komisioner KPU Kota Pasuruan. Akhirnya perempuan diisi oleh dua sosok cantik ini. Iya, kita merasa pede ya Bu ya. Yang bisa membantu pelaksanaan pemilihan khususnya di KPU Kota Pasuruan. Dan atas amanah yang diberikan oleh teman-teman, saya diminta atau dipilih untuk menjadi Ketua KPU Kota Pasuruan. Alhamdulillah. Oke, terakhir ya kita ngobrolnya ini ya Bu. Untuk kiat-kiat, kita ini akan menghadapi pemilu serentak nanti di tahun 2024. Tentunya mari kita sama-sama menyusun kiat-kiat ya Bu untuk menghadapi dikatakan berat-berat Ibu, karena kita melaksanakan dua pemilu dan dua kegiatan, ibaratnya kegiatan demokrasi yaitu pemilu dan pemilihan. Kiat-kiat apa nanti ini Ibu Ketua? Mungkin kita bisa share dengan perempuan Indonesia di seluruh Nusantara. Ya. Bu Mimi, perempuan itu diberikan kekuatan lebih dibanding laki-laki. Ya. Contoh ini, kalau kita sedang berbelanja atau kalau kita sedang bertugas mengantar anak, sekali jalan itu kita bisa bayar listrik, sekalian kita bisa belanja, sekalian kita bisa ngantar anak, dan sekaligus kita bisa
ngajari anak. Tapi kalau bapak diminta jemput anaknya saja sudah pulang. Fokus di situ aja ya. Nah itu kelebihan. Itu yang disebut dengan multitasking. Nah, multitasking. Itu dimiliki oleh perempuan. Mengapa demikian? Karena perempuan mungkin lebih lebih luas lebih ya, fleksibel. betul. Tapi itu sekaligus menjadi tugas yang berat yang harus dipikul ketika perempuan memilih untuk beraktivitas di luar wilayah domestik, di luar wilayah kekeluargaan. Misal ini contohnya kita berdua ini kita ibu-ibu yang punya 2 anak yang lagi tumbuh berkembang. Ya. Artinya kami ini, saya dan Bu Mimi ini harus dituntut lebih untuk bisa menguasai. Minimal dua-duanya jalan, walaupun dua-duanya tidak bisa setara. Sejajar, sejalan gitu ya. Itu harus, maka yang perlu dipersiapkan adalah diskusi dengan keluarga itu penting, Bu Mimi. Itu kiat yang pertama. Diskusi dengan keluarga itu penting, terutama dengan suami dan anak-anak. Bagaimana suami bisa mengizinkan kita dahulu. Kiat pertama. Betul, Tanpa izin dari suami, tentu kita tidak bisa total dalam melaksanakan tugas-tugas. Nah, setelah kita mendapatkan izin dari suami, tentu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab yang dibebankan oleh kita. Ini bagaimana kita bisa mengemban amanah itu. Double job masalahnya ini ya Bu ya. Kemudian yang ketiga adalah deal-dealan ya. Apa itu dengan pasangan kita? Oh iya. Deal-dealan dengan pasangan kita. Kalau kita sedang berada di rumah, di luar rumah, maka anak-anak dan suami mengerjakan apa, tugas apa? Atau kalau kita lagi, jadi ibaratnya berbagi tugas. Jadi itu tadi. Berbagi tugas. Kalau kita kembali berada di rumah, maka kita harus fokus kembali menjadi istri dan ibu di rumah. Nah, itu butuh perjuangan, itu butuh komitmen, dan itu butuh kekuatan, Bu Mimi. Yang terakhir tentu adalah berdoa. Berdoa minta kekuatan. Doa itu jangan dilupakan. Agar tugas KPU yang demikian beratnya, ya apalagi nanti di 2024 itu serentak seluruh Indonesia, tentu membutuhkan tenaga yang lebih kuat lagi, tenaga yang lebih kuat, kerjasama yang lebih kuat, tentunya seperti itu. Betul, Bumi. Itu kira-kira kiat-kiatnya. Sinergi itu juga penting ya, antara kawan, antara semuanya, seluruh komisioner walaupun dan staf dan lain sebagainya. Stakeholder pun juga sama seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Roisdiana Sari. Untuk perempuan Indonesia di seluruh Nusantara, ini tadi obrolan kita di Hari Kartini. Mari Bu Rois kita mengucapkan selamat Hari Kartini bersama-sama. Saya hitung dari sekarang ya Bu, kita berbicaranya adalah selamat Hari Kartini, semangat Kartini. Oke? Bisa? Ya. 1, 2, 3. Selamat Hari Kartini, semangat Kartini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lewat tutur lembu